Salam, selamat pagi anak-anak SMP Lentera Harapan Kupang. Kita bertemu kembali di hari ini, Kamis 14 Oktober 2021. Dan kita akan bersama-sama memulai chapel kita hari ini. Mari semua anak-anak kita tenangkan hati kita siap masuk di dalam chapel hari ini. Adapun alur dari chapel kita hari ini, yang pertama, kita siapkan Alkitab yang kita pakai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan buku catatan chapel untuk mencatat hal-hal yang penting yang anak-anak dapatkan dalam ibadah hari ini. Dan yang tidak kalah pentingnya itu, menyiapkan dirimu untuk masuk di dalam chapel kita hari ini. Mari kita menyanyi bersama dari pujian yang Ibu sudah siapkan untuk kita semua. Mau katakan yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Baik anak-anak, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu saja yang membuat kami ada sampai dengan detik ini. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami ada di hari ini, hari Kamis, dan kami akan berdevosi bersama. Dan siapakah kami yang dapat menjaga hati di dalam seluruh chapel kami hari ini. Mari Tuhan kuduskan layakan kami untuk kami layak duduk di bawah kaki salib-Mu, mendengar dari firman-Mu. Tuhan yang berkati chapel kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan yang beranugerah bagi kami, untuk kami mengerti dari firman-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama diberi anugerah untuk mengerti dari firman-Mu, dan juga diberi pertolongan dalam kekuatan Roh Kudus untuk dapat melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan chapel kita. Ibu sudah berbagi
Ada gambar di mana ada dua orang, laki-laki dan perempuan, dan punya pundi uang, dan juga ada uang yang ada di hadapan mereka. Dan siapakah mereka? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 dan 37, dan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 16. Kedua tokoh ini ada di dalam kedua perikop dari kebenaran firman Tuhan ini, dan ada satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi penutup bagi kita, yaitu Yesaya 56 ayat 7. Dan mereka berdua itu adalah Ananias dan Safira, yang hari ini kita akan belajar bersama apa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka sebagai orang percaya, dan kita akan membacakan bersama-sama. Yang pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37, dan Ibu akan membacakannya bagi kita semua. Anak-anak siapkan Alkitabnya dan mari kita membacakannya. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Betapa hebatnya cara hidup jemaat mula-mula. Saat mereka bertemu dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka, kekayaan yang mereka miliki itu tidak ada apa-apanya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu merubah cara pandang kita, cara berpikir kita, dan cara bertindak kita. Itu Tuhan merubah segala sesuatu yang tidak bagus dari dalam diri kita untuk menjadi yang baik. Dan kita lihat bukti firman Tuhan ini menunjukkan bahwa jemaat mula-mula saat bertemu dengan Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan mereka, orang pada zaman lalu punya ladang dan rumah yang besar, itu menunjukkan dia punya status sosial, dan itu bukan menjadi kebanggaan bagi mereka. Kebanggaan bagi mereka adalah mereka memiliki kekayaan hidup di dalam Tuhan. Kekayaan yang bagaimana? Kekayaan menerima keselamatan itu nilai lebih tinggi dari nilai materi yang kita punya. Rumah dan tanah tidak ada apa-apanya dengan nilai keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri. Punya uang, punya harta, yaitu tanah dan rumah. Mereka bukan menjadi kesombongan dan kebanggaan bagi mereka, tetapi saat bertemu dengan Tuhan, mereka menyerahkan semuanya itu dan berbagi kasih dengan orang lain. Ibu ulang lagi, saat berjumpa dengan Tuhan, kebanggaan, harta kekayaan, kedudukan, tidak ada apa-apanya. Nah, Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang mempercayai Tuhan, merubah cara berpikir, cara bertindak dirubah. Kita lihat firman Tuhan menunjukkan itu. Jadi mereka memberi, tidak mengharapkan imbalan. Karena kalau kita memberi, biasanya kalau orang yang belum mempercayai Tuhan sebagai juru selamat pribadi, kalau orang kaya memberi kepada orang miskin tidak bisa membalas. Membalasnya dengan cara apa? Mengabdi, hidup berhamba dengan mereka sampai mereka mati. Karena mereka tidak punya uang untuk membalas. Tetapi cara hidup saat Tuhan menjamah hati orang-orang yang punya uang, mereka tidak berbuat seperti itu. Tidak menuntut balas kepada orang miskin, tetapi mereka membawa itu, meletakkan di bawah kaki para rasul,
dan para rasul yang mengatur, mengelola keuangan itu memberi kepada orang yang tepat. Jadi hidup berbagi kasih yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula itu karena mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus sehingga kekayaan yang mereka miliki tidak ada apa-apanya. Kekayaan yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekayaan kasih karunia yang tidak dapat dibeli, yang tidak bisa dapat dibeli dengan uang. Karena apa? Tuhan membeli kita itu lunas dengan darahnya, dengan dirinya sendiri. Dan kita lihat bahwa jemaat mula-mula hidup berbagi kasih karena mereka tahu bahwa kekayaan di dalam Tuhan itu jauh lebih penting daripada harta dunia yang mereka miliki, uang dan ladang yang luas. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam kebenaran firman Tuhan masih berlanjut. Dia punya cerita berkesinambungan. Dari pasal 4 ini kita lanjut kepada pasal 5 ayat 1-6. Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan menustai manusia, tetapi menustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kebenaran firman Tuhan pasal 5 ayat 1-6 ini mengerikan, sangat mengerikan. Kenapa? Sekali berbuat salah, langsung mati. Sekali berbuat salah, langsung mati. Sepertinya hal sepele, berbohong. Sepertinya hal sepele, berbohong. Tetapi apa? Konsekuensinya ini besar, nyawanya hilang. Nah, cara hidup jemaat mula-mula adalah hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan begitu sangat menjaga keutuhan di dalam gereja mula-mula. Yang tidak berkenan ditebas buang. Yang tidak berkenan ditebas buang. Nah, di sini Ananias dan Safira juga masuk dalam kumpulan orang percaya. Mereka melihat bagaimana jemaat mula-mula ada Barnabas yang juga menjual tanah miliknya dan rumah dan memberikan itu kepada para rasul dan para rasul mengelolanya bagi jemaat yang berkekurangan. Nah, mereka masuk dalam kumpulan orang percaya, tetapi bukan menjadi orang percaya yang sejati. Yang sejati maksudnya apa? Mereka tidak memberi dengan tulus hati. Tidak memberi dengan tulus hati dan mereka memperhitungkan keuntungan juga bagi diri mereka. Dan Ananias itu bukan bekerja sendiri, dia mengajak lagi istrinya. Istrinya juga ikut dia, ikut-ikutan. Nah, kita lihat bahwa apa yang mereka perbuat, mereka dua merencanakan, dikira hanya dua orang itu saja yang tahu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang maha hadir di seluruh kehidupan kita. Sedikit sekecil apapun kita sembunyi, kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, kita lihat bahwa saat Ananias membawa hasil jualan tanahnya ke hadapan Rasul Petrus, siapakah yang memberitahukan? Rasul Petrus bukan Tuhan yang maha tahu, tapi Roh Kudus memberitahukannya itu kepada Petrus bahwa Ananias ini berdusta. Dan apa konsekuensi yang diterima oleh Ananias? Saat itu juga Ananias saat ditegur oleh Petrus, oleh Rasul Petrus, langsung itu juga Ananias
Tuhan cabut nyawanya. Itu sangat mengerikan. Ibu waktu merenungkan itu, ibu merinding. Ibu takut. Karena ini bukan main-main. Kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Kita bersyukur untuk anugerah Allah yang begitu sangat luar biasa. Tuhan masih memberi kita peluang anugerah untuk tidak mengalami nasib yang sama seperti Ananias ini. Mereka berdua merencanakan apa yang mereka inginkan dan tidak memberi sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu adalah bohong besar yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dan kita lihat kebohongan yang kita lakukan dapat kita sembunyikan dari manusia, tetapi pada Tuhan Yesus tidak dapat kita sembunyikan. Sekecil apapun kebohongan itu kita tidak dapat sembunyikan. Selama anugerah Tuhan masih ada di hayat, di dalam kandung badan kita, mari kita pakai apa yang kita lakukan, kita minta ampun di hadapan hadirat Tuhan. Jangan kita tumpuk, karena kalau kesalahan ditumpuk akan mendatangkan maut bagi kita. Untung Tuhan kasih kita anugerah. Kalau tidak, kita punya nasib seperti Ananias ini. Sekali ditegur, langsung mati. Dan kita lanjut lagi, kita melihat Kisah Para Rasul 5 ayat 7 sampai dengan 11. Ibu membacakannya untuk kita semua. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian katana itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutan oleh seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nasib yang sama juga dialami oleh Safira. Dia juga ikut-ikutan mengiyakan apa yang direncanakan oleh suaminya. Nah, ini ikut-ikutan ada akibat yang diterima. Ananias yang punya otak untuk melakukan penipuan dan Safira mendukung. Dan nasib yang sama diterima oleh Safira juga. Ananias mati saat itu juga, Safira juga mati saat itu juga. Jadi, di sini Tuhan menjaga kemurnian gerejanya untuk tidak merusak kehidupan komunitas gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. Dan hari ini juga Tuhan menjaga komunitas itu juga. Dia tidak mau dia punya persekutuan orang percaya itu dinodai oleh hal kebohongan ini. Tetapi anugerah Tuhan masih berikan bagi kita. Tidak langsung mati seperti Ananias dan Safira ini. Ikut-ikutan saja itu ada konsekuensinya. Apalagi kalau menjadi dalang atau otaknya untuk menipu. Wow, itu berbahaya sekali. Ikut-ikutan saja itu juga melakukan dosa. Ikut-ikutan itu juga melakukan dosa. Jadi kita jangan bilang, oh dia yang suruh saya. Oh, tidak seperti itu lagi. Firman Tuhan sudah menjelaskan. Ikut-ikutan itu juga dosa. Dan Tuhan menjaga kemurnian gerejanya. Dia tidak mau ada orang seperti ini yang hidup di dalam komunitas orang percaya. Apakah zaman ini masih berlaku? Masih berlaku. Tuhan tidak mau di dalam komunitas orang percaya ada tipe orang seperti ini. Tetapi Tuhan masih kasih kita anugerah saat kita berbuat salah atau kebohongan, ada kesempatan untuk kita minta ampun di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita tidak binasa karena kebohongan yang dilakukan karena kita rakus atau kita ingin dipuji orang dengan memberi padahal tidak dengan tulus hati, dengan setengah hati karena ingin dilihat dan dipuji orang. Nah, kita lihat bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ada konsekuensi yang kita terima.
atau Ananias dan Safira ini terima. Nah, ibu juga punya dosa kebohongan yang ibu lakukan. Tapi ibu belajar dari firman Tuhan ini, ibu semakin lebih sadar bahwa tidak boleh main-main dengan kebohongan. Karena itu adalah dosa dan itu akan membawa kita kepada maut. Bukan saja hari ini kita terima, tetapi nanti saat juga akan ada ke depan juga kita akan terima. Nah, lihat saja di dalam keseharian kita. Nah, kita lagi sekolah online. Saat orang tua tanya, ini sudah selesai tugas-tugasmu? Sudah. Betul sudah kirim? Sudah. 2 hari kemudian pihak sekolah wali kelas telepon, Bapak Ibu minta maaf, saya mau sampaikan anak Bapak Ibu punya tunggakan tugas ada 10. Tunggakan tugas 10? Saya tahu dia sudah kerja. Nah, kita sampaikan kepada orang tua bahwa kita sudah selesai. Tapi kenyataannya tidak. Itu adalah kebohongan dan konsekuensinya ada tidak? Ada. HP diambil oleh orang tua. Waktu bermain HP tidak ada. Yang berikut lagi, panggil ke sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas. Teman-teman pulang, saya sendiri di kelas sambil kerja tugas. Nah, itu konsekuensi yang diberikan oleh guru. Tapi kalau kita melakukan itu konsekuensi yang diberikan oleh guru kepada kita. Dan kebohongan itu bukan kita lakukan kepada ibu guru, bukan kepada bapak guru atau orang tua, tapi terutama itu kepada Tuhan. Ingat, kebohongan itu kita lakukan terutama kepada Tuhan. Tuhan sedih dengan apa yang kita lakukan. Ibu juga punya kebohongan dan dengan belajar ini ibu sadar kembali. Ibu diingatkan kembali, jangan lakukan itu lagi karena itu menyedihkan hati Tuhan. Setiap kebohongan yang kita lakukan, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Yang tadi, kita hak untuk menggunakan HP diambil oleh orang tua. Hak untuk pulang tepat waktu diambil oleh guru dan kita pulang paling belakangan karena harus menyelesaikan tugas atau tunggakan yang sudah kita lalai. Karena kita juga berbohong kepada orang tua. Nah, itu konsekuensi yang kita alami. Dan ingat, setiap kebohongan ada konsekuensi yang kita tanggung. Dan Tuhan mau menjaga kemurnian kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan itu dinodai oleh apapun juga. Yaitu salah satunya adalah kebohongan ini. Dan kita membaca di dalam Kisah Para Rasul lanjutan ayat 12 sampai dengan 16, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, ini kita lihat bahwa Tuhan bekerja dengan begitu sangat luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa di dalam jemaat yang mula-mula. Sekali lagi, Tuhan begitu sangat menjaga kemurnian gerejanya. Dan sekali lagi hari ini Tuhan juga masih menjaga kemurnian gerejanya. Dan Tuhan mau di dalam perkumpulan itu, perkumpulan orang percaya itu menunjukkan buah-buah roh di dalam perkumpulan itu. Salah satunya dengan hidup berbagi kasih dengan orang lain, dengan tulus dan ikhlas. Dan kita lihat bahwa saat tidak tulus dan ikhlas melakukan kebohongan, sekali lagi ada konsekuensi yang diterima. Nah, kita lihat tadi bahwa saat Ananias dan Safira mati, banyak orang yang sangat takut. Dan apakah ketakutan itu membuat orang yang ada di sekitar Yerusalem itu takut datang kepada Tuhan? Di sini di firman Tuhan bilang banyak orang yang takut untuk bergaul dengan jemaat mula-mula. Tetapi di sisi lain juga
ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Kenapa sampai orang lain itu mau datang mengenal Tuhan? Karena apa? Saat mereka mengenal Tuhan, kehidupan mereka yang lama itu diubahkan dan orang lain lihat. Dan itu akhirnya membawa mereka datang kepada Tuhan. Jadi kehidupan yang diubah, itulah yang membuat orang lain dengan mudah melihat bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menghidup, untuk mengubah hidup mereka juga. Jadi, sekali lagi kumpulan orang percaya itu harus memberi dampak kepada orang lain. Dengan itu mereka lihat, oh Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang dapat merubah hidup orang yang dulu tidak benar menjadi baik, dan saya juga mau menjadi baik seperti itu. Dan mereka membuka hati mereka untuk mempercayai Tuhan. Nah, anak-anak kita ada hidup di dalam komunitas Lentera Harapan Kupang yang notabene adalah perkumpulan orang percaya. Mari kita hidup, ibu juga sebagai guru, juga dan anak-anak, kita berjalan bersama Tuhan. Kita menjadi berkat itu bukan karena kekuatan kita. Kita minta anugerah dari Tuhan supaya komunitas Kristen kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan dengan itu orang lain juga mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Dan bukan menjadi batu sandungan. Nanti orang di sana dengar, anak Lentera, kok anak Lentera juga tunggakan tugas terlalu banyak nih. Anak Lentera biar bukan begitu. Anak Lentera itu kalau kerja tugas kumpul tepat waktu. Bukan anak Lentera kerja tugas tumpuk-tumpuk, itu bukan anak Lentera. Nah, apakah saya sudah menjadi berkat? Ibu berharap ibu juga harus menjadi guru yang memberkati orang lain, dan ibu juga berharap anak-anak juga menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain juga. Dan dengan itu Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, dan banyak orang juga dikuatkan untuk tetap ada di dalam mengimani Tuhan Yesus. Dan kita lihat di dalam Yesaya pasal 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan kita bersyukur, puji kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus kita yang berdosa, dan kita tidak dibinasakan seperti Ananias dan Safira. Dan Tuhan mau kita ini adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa. Kita adalah bait Allahnya yang kudus, dan Tuhan mau kumpulan orang percaya itu menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Puji kepada Allah atas kebaikannya dan bersyukur Ia telah mengutus anaknya Yesus untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita tidak dihakimi seperti Ananias dan Safira. Dan saat kita melakukan kebohongan, Tuhan itu sedih. Dan kita bukan berbohong kepada Bapa, Mama, dan Ibu juga tidak berbohong kepada orang tua, saudara, tapi Ibu berbohong juga kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat sedih. Dan biarlah anugerah yang Tuhan kasih kepada kita semua, kita pakai itu untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan pertanyaan refleksi bagi kita, saat kita berbohong kepada orang tua, kepada siapakah kita telah melakukan kesalahan? Biarlah anak-anak dapat menjawab itu di dalam hati dan di dalam tindakan anak-anak. Saya tidak dihukum seperti Ananias dan Safira. Apa yang harus saya lakukan untuk kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada saya? Silakan anak-anak menjawab. Hal kebohongan apa yang paling sering disembunyikan oleh saya kepada orang tua? Biarlah pertanyaan ini menjadi refleksi bagi ibu juga dan bagi anak-anak. Biarlah kehidupan kita semakin lebih baik ke depan,
Dan biarlah hidup yang Tuhan percayakan bagi kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan belajar untuk perlahan-lahan melepaskan kebohongan ini di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tidak jauh beda dengan Ananias dan Safira. Kami juga banyak kali melakukan kebohongan. Tapi kalau kami masih diizinkan hidup sampai dengan detik ini, itu hanya anugerah dan kasih sayang Tuhan yang tidak bisa kami pikirkan dengan pikiran kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, saat kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, biarlah Roh Kudus mengingatkan kami bahwa itu salah dan itu tidak benar, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menopang kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan. Dunia yang sudah rusak, dunia yang bisa membawa kami hancur. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menopang, memegang tangan kami untuk kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami dapat melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Dan terima kasih kami diingatkan kembali, kami dapat belajar dari firman-Mu. Melihat bahwa saat kami melakukan kebohongan, ada konsekuensi besar, ada akibat besar yang akan kami alami kalau kami tidak bertobat. Tuhan, ini kehidupan kami serahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, ibadah kita hari ini telah selesai. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.